Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia. Dia yang sudah terpisah dari kamu, atau lagi berkonflik dengan kamu, atau dia yang jauh dari kamu. Intinya kamu bisa kondisikan tentang dia yang kamu ingin tahu ya. Tapi ingat buat teman-temanku, ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Semoga teman-temanku nantinya bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Baik, buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan sabel kartunya buat teman-temanku. Kondisi dia saat ini, apakah yang terbaca? Dan ingat, ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini bukan milik kamu saat ini ya. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Oh, banyak sekali ya kartunya. It's okay. Di sini ada Seven of Swords. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke, Aries, Leo, Sagi. Wow, di sini elemen api, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri, dan elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan. Namun jika tidak ada zodiak kamu ataupun dia di sini dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, buat teman-temanku semuanya. Kita akan lihat kondisi dia saat ini. Di sini ada Seven of Swords. Dia kayak memikirkan sesuatu ya saat ini. Mungkin ada hubungan kamu dengan dia yang saat ini sudah terpisah atau lagi berkonflik, dan dia terus-menerus memikirkan kamu. Apakah dia tidak bahagia saat ini? Apakah dia mungkin dijauhi teman-teman? Ataukah ada kondisi finansial dia ataupun kondisi percintaan dia ya yang mungkin hancur. Makanya di sini dia terlihat memikirkan sesuatu. Apa yang dia pikirkan? Yang pertama ya mungkin tentang kebahagiaannya dia. Seolah-olah saat ini dia kayak meratapi, dia menangis, dia mungkin sampai meneteskan air mata. Karena apa? Karena kondisi dia yang begitu tidak sesuai harapan dia. Dia menginginkan kebahagiaan setelah lepas dari kamu, atau setelah dia jauh dari kamu, dia berharap mungkin dia akan bahagia. Ternyata tidak. Dia memikirkan kamu, dia merindukan kamu. Mungkin sampai pernah dia susah tidur ya, karena memikirkan kamu. Kapan ya aku bisa ketemu kamu? Atau kapan ya aku bisa baikan sama kamu? Atau kapan ya aku bisa mendekat ke kamu lagi? Nah, mungkin ada kondisi dia yang awalnya sudah meninggalkan kamu, lalu dia sendiri yang menyesali gitu loh. Arti kata kondisi dia saat ini ya mungkin dia menangis, meratapi ya yang terjadi pada dia saat ini gitu loh. Jadi itu semua terjadi karena kesalahan dia juga. Entah dia karena meninggalkan kamu ya, entah karena dia sudah mengkhianati kamu ya, atau memang dia benar-benar kayak apa ya, sudah melakukan hal-hal yang di luar nalarnya dia gitu. Tapi dia nggak yakin ya, dulunya itu saat dia berpikir untuk meninggalkan kamu, dia tidak yakin kalau dia akan seperti ini. Yang dia harapkan, yang dia pikirkan hanyalah sebuah kebahagiaan dia. Ternyata semua itu di luar dugaan dia ya. Di sini aku juga melihat ya, mungkin dia juga dibohongi nih oleh seseorang, orang yang dekat dengan dia, atau mungkin orang yang dia pilih untuk menjadi pengganti kamu. Ternyata dia dibohongi juga oleh seseorang. Ternyata ya
dia kayak ketemu dengan orang yang toksik gitu loh. Itu yang membuat dia tidak nyaman, itu yang membuat dia merasa kayak muncul kekhawatiran, apa aku akan bahagia? Ya, sementara dulu aku punya pasangan, yaitu kamu. Dan aku sebenarnya bahagia. Dan aku tahu kamu itu adalah orang yang baik, pengertian, ya. Kamu selalu berkorban buat aku. Kamu selalu memberikan apa yang kau miliki buat aku. Tapi kenyataannya aku sudah menyakiti kamu. Itu yang jadi penyesalannya dia. Ternyata dia baru sadar, tidak ada orang sebaik kamu. Tidak ada orang yang setulus kamu. Yang ada hanya orang-orang yang mencari kesenangan bersama dia. Ini aku rasakan ya. Teman-temanku, ya. Di sini ada All of the Call, ya. Ini juga menggambarkan sebenarnya dia merasa kayak kesepian. Dia merasa sendiri saat ini. Dia merasa tidak ada siapa-siapa yang bisa membantu dia keluar dari kondisi dia saat ini kecuali kamu, ya. Dan dia tahu kamulah seseorang yang begitu besar peranan kamu terhadap hidup aku. Itu yang dipikirkan dia. Dan di sini dia seperti menunjukkan kembali apa yang dia rasakan terhadap kamu. Ternyata perasaannya itu begitu besar ke kamu. Perasaannya itu intinya tidak berubah gitu loh. Tapi apakah bisa kita bersama kembali? Setelah apa yang terjadi, setelah apa yang aku lakukan kepada kamu, apakah aku bisa dimaafkan oleh kamu? Ya, mungkin itu. Karena cintanya masih utuh nih, ya. Justru makin berlimpah. Di sini dia berusaha untuk meyakinkan diri dia kalau kamu mungkin akan memberikan kesempatan kepada dia. Itu yang dipikirkan dia. Seolah-olah, ya walaupun aku ragu gitu, kamu akan memaafkan aku. Tapi pada dasarnya kamu itu adalah orang yang baik, bisa memaafkan dia. Intinya ya mungkin untuk kembali, kayaknya kamu berpikir lagi gitu ya, berpikir 2 kali lah gitu ya. Karena apa? Ya mungkin kamu sering memberikan kesempatan kepada dia, tapi tetap aja dia melakukan hal yang sama seperti di masa lalu. Nah, mungkin ini yang udah yang ketiga atau yang keempat atau yang kelima yang dilakukan, sehingga mungkin kamu sudah capek, kamu jenuh gitu. Yang membuat akhirnya ya semuanya berakhir, semuanya kandas. Namun ternyata dia tidak menemukan kebahagiaan saat jauh dari kamu, ya. Dan di sini dia berharap ada child of one, berharap akan ada fase baru, akan ada sebuah kehidupan baru, akan ada peluang baru bagi dia. Nah, mungkin dia berharap kamu akan berikan kesempatan kepada dia, ya. Nah, ini dia ada Ace of One. Inilah sebenarnya yang mungkin diharapkan dari kamu. Ada sesuatu hal yang bersinar yang bisa aku lihat nantinya, dan itu adalah sebuah pemandangan yang indah. Itu yang diharapkan di sini. Oke, teman-temanku. Intinya dia benar-benar kayak berharap sekali kalau kamu akan berikan kesempatan kepada dia. Karena dia benar-benar tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia kayak jauh dari kata bahagia di sini. Tapi itu hebatnya dia masih bertahan. Masih bertahan dalam kondisi itu. Ya. Ya mungkin perlahan-perlahan dia mencoba untuk menyesali, introspeksi diri gitu ya. Dia memperbaiki dirinya agar bisa kamu menerima dia, agar kamu ya mungkin bisa memberikan kesempatan kepada dia. Itu harapannya dia. Harapan yang benar-benar membuat semuanya ya kehidupan dia berubah drastis gitu loh. Dia akan jauh dari orang-orang yang mungkin selama ini dekat dengan dia. Karena apa? Karena dia sekarang mulai fokus kepada apa yang dia manifestkan. Ya mungkin salah satunya adalah kamu yang sudah dia manifestkan, sehingga dia yakin kamu akan bisa menjadi milik dia. Ya kita nggak tahu ya, semoga aja ya dia bisa kayak membantu orang-orang yang dalam kesusahan, ya. Karena mungkin secara tidak langsung dia
akan mengalami sebuah karma yang dia sudah lakukan kepada kamu. Karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Nah, disitulah dia di sini ya akan menjalankan karma itu. Dan dia sadar kalau karma itu ada. Dan di sini dia seperti ingin menyelesaikan tugas-tugas dia, di mana dia akan mengakui kesalahannya atau di mana dia akan menebus kesalahannya ya. Di situ akhirnya perlahan-perlahan semuanya akan membaik. Itu tentang dirinya dia. Tapi kalau aku lihat kamu mungkin lebih untuk ya ada sih ya yang memberikan kesempatan kepada dia, tapi kamu lebih kayak ya masa bodoh aja dulu gitu. Intinya kita akan lihat dulu dimana kamu mempelajari dulu nih perubahan yang dia lakukan itu apa aja. Tidak bisa kamu terima bulat-bulat kalau dia mengatakan berubah, tapi kita nggak tahu nih kenyataannya seperti apa gitu. Nah, karena dia memang benar-benar kayak menangisi gitu ya kejadian yang memang dia alami selama ini, dan dia sadar itu adalah salahnya. Oke, kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia seperti apa. Di sini nantinya akan ada petunjuknya buat kamu. Sebentar ya, kita ulang kembali. Fokus ke kartu ini buat teman-temanku. Apa yang ada dalam isi hatinya dia? Apa sesuatu yang akan diungkapkan kepada kamu? Ya. I need more balance ya. Ini tentang hatinya dia, kata hatinya dia, atau sesuatu yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Aku membutuhkan keseimbangan. Ya mungkin saat ini dia berada di dalam suatu kondisi apa ya, kayak terbawa ombak dia gitu ya, hanyut terbawa ombak. Jadi dia benar-benar kayak tidak bisa menyeimbangkan hidup dia saat ini, karena dukungan sudah dia tidak dapatkan lagi, support dia tidak mendapatkan itu lagi, apalagi perhatian ya, cinta, kasih sayang, dia dijauhi dari itu. Nah, disitulah dia seperti, wah hidup aku kayak nggak sempurna ya, nggak balance ya. Aku sebenarnya membutuhkan banyak keseimbangan hidup. Ya mungkin terlalu banyak masalah yang dihadapinya ya, gitu ya. Itu kan salah dia juga. Kenapa dia menyakiti kamu? Padahal mungkin di awal dia sudah berjanji ini, itu, dan lain sebagainya. Namun akhirnya semuanya hanya janji-janji belaka ya. Ini aku melihat ada angka 3, ada angka 7, ada angka 9, ada angka 3 lagi. Ada angka kembar di sini. Ini sebuah keberuntungan mungkin buat kamu ya, teman-temanku. Tentang isi hatinya dia, your family wants like me. Ya mungkin ada beberapa dari kamu yang tidak direstui, sehingga akhirnya hubungan kamu dengan dia terjeda ataupun lagi break saat ini. Ya mungkin kamu perlu introspeksi diri. Begitu ya. Semoga aja nantinya kamu akan menemukan jalan yang terbaik. Apalagi di sini mungkin tentang hubungan kamu dengan seseorang, ada keluarga kamu yang tidak menyukai kamu, atau keluarganya dia tidak menyukai kamu gitu loh. Ya pasti ada ya, pro dan kontra itu pasti ada. Terkadang orang-orang tidak suka melihat kita bahagia. Terkadang orang-orang sengsara melihat kita bahagia. Nah, mungkin itulah kondisi kamu saat ini yang kamu rasakan ya. I dream about you a lot too much ya. Aku bermimpi tentang kita sangat banyak ya. Nah ini, jadi dia punya mimpi kalau akan bisa bahagia bersama kamu, bisa hidup dengan kamu ya, bersama-sama sampai menua dengan kamu ya. Semoga aja ya, amin. Intinya punya mimpi dulu. Jadi jika kita sudah punya mimpi, tinggal kita bagaimana realisasikannya. Oke? Please give me time. I never feel that this way before ya. Ini juga dia mengatakan, aku minta tolong gitu ya, mohon berikan aku waktu. Atau mungkin dia beranggapan, berikanlah aku kesempatan untuk menunjukkan kepada kamu kalau aku itu sudah menjadi yang lebih baik. Ya, ada beberapa dari dia untuk mengatakan itu. Dan mungkin dia bermohon-mohon nih, karena dia sudah tidak sanggup lagi hidup sendiri tanpa kamu.
Ya mungkin kalau dikatakan air matanya itu sudah satu ember gitu ya, terus nanti langsung matanya kering, wah itu bahaya. Ya, jadi ini dia benar-benar kayak memohon kepada kamu, mohon berikan aku kesempatan. Ya, percayalah, kalau kamu berikan aku kesempatan, aku yakin gitu akan menjadi orang yang lebih baik. Itu ya. Dari someone else. Nah, ini juga ragu ya. Apakah kamu memiliki seseorang yang lain? Kenapa kamu tidak memberikan kesempatan kepada aku? Apakah kamu sudah memiliki yang lain? Nah, ini nih yang ada dalam hatinya dia ya. Jadi dia merasa kayak ragu juga. Karena mungkin sudah sekian lama tidak bertemu ya. Sudah sekian lama mungkin tidak bercanda atau gimana ya. Tahu-tahu aja ya sudah menjadi dewasa, beranjak dewasa dan lain sebagainya ya. Mungkin dia ragu gitu loh. Apakah kamu sudah memiliki yang lain? Nah, kalaupun nantinya kamu sudah memiliki yang lain, mungkin dia tidak ingin mengganggu kamu. Tapi dia berharap ada kesempatan gitu ya. Di sini listen to your heart. Ya, dengarkan kata hati kamu. Apa yang mungkin yang menuntun kamu? Terkadang kata hati kita itu menuntun kita ya. Wah, nggak masalah. Kamu berikan aja kesempatan. Toh perjalanan kamu masih panjang. Mungkin ada ya seperti itu. Ada juga yang benar-benar kayak menyerahkan semuanya kepada dia ya, tinggal dia bagaimana mengelolanya. Nah itu juga tidak bisa, mau tidak mau ya kamu yang harus menentukan semuanya. Baik teman-temanku, nah itu yang terbaca dari kata hatinya dia ya, dari energinya dia. Semoga di sini kamu bisa menemukan pesan-pesan positifnya ya. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi, dadah.